Teman-teman tahu siapa beliau ini? Sama, saya juga tidak tahu. Maka mari kita kenalan dengan sosok beliau ini. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Ini konten channel Ustadz Gadungan. Jika menyesatkan, di report. Jika bermanfaat, boleh di subscribe, like, komen, dan di share. Terima kasih. Beliau adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, termasuk sahabat Nabi yang sebelumnya adalah orang musyrik, kaum kafir Quraisy. Beliau terkenal dengan ahli pujangga, ahli syair, di mana setiap orang yang mendengar syairnya pasti akan terpengaruh dengan lantunan syair-syairnya yang indah. Hingga suatu ketika kaum Quraisy ingin menghancurkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan cara metode pujangga atau syair melalui Hasan bin Thabit. Maka kaum Quraisy memanggil Hasan bin Thabit untuk melakukan atau mengadakan panggung syair yang isinya adalah menjelek-jelekkan Muhammad SAW. Maka Hasan bin Thabit meminta penawaran dengan harga yang mahal karena yang dijadikan objek puisinya, objek syairnya adalah Muhammad SAW. Setelah deal-dealan cocok dengan harganya, maka Hasan bin Thabit melakukan observasi dan survei setiap hari, setiap saat tentang gelagat atau gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Hari demi hari, waktu demi waktu, Hasan bin Thabit mencari-cari celah atau mengamati setiap aktivitas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Namun, setiap Hasan bin Thabit menelusuri aktivitas Nabi Muhammad SAW, Hasan bin Thabit tidak pernah menemukan celah sifat ataupun sikap dari Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan bahan koreksi atau dijadikan bahan untuk dicela, dihardik, dikritik. Setiap sisi dari Nabi Muhammad SAW adalah positif. Ini sangat jarang sekali dimiliki oleh seseorang, karena biasanya seseorang itu memiliki sifat lebih di satu bidang, namun di bidang lain ia lemah. Kadang kita unggul di bidang pekerjaan, namun kita lemah di bidang sosial. Atau kita unggul di rumah tangga namun lemah di kantor dan sebagainya. Namun Hasan bin Thabit tidak pernah menemukan celah dari sisi Nabi Muhammad SAW. Dari sisi kekeluargaan, Nabi Muhammad adalah orang tua yang penuh keadilan, suami yang bijak. Dari segi kemasyarakatan, Nabi Muhammad adalah sosok yang bergaul, akhlaknya luar biasa. Dan dari segi kepemimpinan, Nabi Muhammad adalah komandan pemimpin yang luar biasa, adil dan penuh bijaksana. Sehingga Hasan bin Thabit tidak jadi untuk melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy. Uang yang telah sepakat dikembalikan kepada kaum Quraisy dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, ini uangmu, aku kembalikan." Kaum Quraisy bertanya, "Ada apa, Hasan?" Maka Hasan bin Thabit menjawab, "Saya sudah menelusuri semua sifat dan sikapnya Nabi Muhammad SAW, namun saya tidak menemukan satupun celah yang dimiliki oleh beliau untuk saya kritiki. Maka saya tidak bisa membuat syair untuk menjelekkan Nabi Muhammad SAW." Semakin mengetahui karakter Nabi Muhammad SAW, maka Hasan bin Thabit pun jatuh cinta kepadanya dan memeluk Islam lantaran akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, Hasan bin Thabit radhiyallahu an selalu memuji, selalu memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan syairnya. Sehingga setiap orang-orang yang mendengar semakin jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang mendengar yang hatinya masih belum mencintai Nabi Muhammad SAW, lambat laun menjadi cinta dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah Hasan bin Thabit yang menyebabkan banyak orang-orang mendengar syairnya menjadi cinta kepada Islam, menjadi rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita terus-menerus mencintai Nabi Muhammad SAW dari segala apapun yang beliau lakukan untuk dijadikan sunnah sehari-hari dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza
Tsumma astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.